Salam sejahtera buat Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa yang mengampu mata kuliah kimia dasar. Di sini kami akan menjelaskan sedikit banyaknya pengetahuan kami tentang termodinamika. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Tadi Trinita dengan NIM 037. Yang kedua Putri Napitpulu dengan NIM 032. Yang ketiga ada Prila Nababan dengan NIM 007. Yang keempat Angela Sitorus dengan NIM 031. Dan yang terakhir Claudia Sinaga dengan NIM 036. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu termodinamika 1. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara usaha dan kalor. Hukum pertama termodinamika merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses apabila kalor atau Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha atau W, maka akan terjadi perubahan energi dalam atau delta U. Secara matematis dapat dituliskan sebagai delta U sama dengan Q kurang W atau Q sama dengan delta U kurang W. Dengan syarat pertama, kalor atau Q yang masuk sistem bertanda positif, sedangkan yang keluar bertanda negatif. Yang kedua, kerja atau W yang dilakukan sistem atau ekspansi bertanda negatif, dan yang dilakukan ke lingkungan atau kompresi bertanda positif. Di sini terdapat jenis proses, yaitu pertama proses isotermal, di mana T2 sama dengan T1. Akibatnya delta U sama dengan 0, maka Q sama dengan minus W. Yang kedua ada proses isokor atau isovolume, di mana delta V sama dengan 0. Akibatnya sistem tidak melakukan kerja, atau W sama dengan 0, maka Q sama dengan delta U. Yang ketiga proses adiabatik, di mana Q sama dengan 0, maka delta U sama dengan W. Di sini terdapat grafik reaksi antara reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Maka dihasilkan bila H2 lebih besar dari H1, maka delta H sama dengan H2 kurang H1 lebih besar dari 0. Maka ini disebut dengan proses endotermik. Yang kedua, H2 lebih kecil dari H1, maka delta H sama dengan H2 kurang H1 lebih kecil dari 0, maka disebut proses eksotermik. Yang ketiga, bila H1 sama dengan H2, maka delta H sama dengan H2 kurang H1 sama dengan 0. Ini disebut dengan proses adiabatik. Maka didapat kesimpulan dari termodinamika 1 sebagai berikut. Untuk contoh soalnya, yang pertama, 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 27 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat, gas helium melakukan usaha sebesar titik. Untuk mencari nilai usaha, karena ini merupakan jenis proses isobarik, maka rumus matematisnya adalah W sama dengan tekanan kali delta V. Tapi di sini belum diketahui nilai volume keduanya, maka dicari dengan volume pertama per tekanan volume pertama per suhu pertama sama dengan volume kedua per suhu kedua, yaitu dengan 1,5 per 300 sama dengan V2 per 360, maka V2 didapatkan sebesar 1,8 meter kubik. Jadi masukkan nilai usaha sama dengan tekanan kali delta V sama dengan 2 kali 10⁵ dikali 1,8 dikurang 1,5, maka hasil akhirnya adalah 60 kJ. Untuk contoh soal yang kedua, 1 mol gas helium di suhu tetap 27 derajat Celcius mengakibatkan volumenya berubah dari 35 liter menjadi 7 liter. Jika diketahui R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin,
Dan berapakah usaha yang dilakukan gas helium tersebut? Untuk mencari nilai usaha di jenis proses isotermal dengan rumus mol kali R kali T kali ln V2 per V1. Kita tinggal masukkan nilai yang telah diketahui. Maka nilai usaha sama dengan 1 kali 8,314 kali 300 Kelvin kali ln 7 per 3,5 plus sama dengan 1 kali 8,314 kali 300 kali 0,693. Maka nilai usaha sama dengan 1728,48 Joule. Pada termodinamika 2, hukum termodinamika kedua adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Bunyi hukum kedua termodinamika mengatakan kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Hukum 2 termodinamika Hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Yang pertama, Kelvin Planck mengatakan tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas. Ada dua pendapat dari Clausius. Yang pertama, yakni tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Kemudian kedua, pada proses reversible, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversible. Termodinamika menyatakan bahwa proses alami cenderung bergerak menuju ke keadaan ketidakteraturan yang lebih besar. Ukuran ketidakteraturan ini dikenal dengan sistem entropi. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan, dari keadaan awal hingga ke keadaan akhir sistem. Semakin tinggi entropi, suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Entropi sama seperti halnya tekanan dari temperatur, yang merupakan salah satu sifat dari sifat fisis yang dapat diukur dari sebuah sistem. Apabila sejumlah kalor Q diberikan pada suatu sistem dengan proses reversible pada suhu konstan, maka besarnya perubahan entropi sistem adalah delta S sama dengan Q per T, dengan keterangan delta S sama dengan perubahan entropi dengan satuan internasional Joule per Kelvin. Q sama dengan kalor, T sama dengan suhu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu proses spontan dan tidak spontan. Pertama yaitu proses spontan. Proses spontan yaitu proses yang dapat terjadi tanpa adanya bantuan, di mana proses spontan ini akan menuju suatu keseimbangan, misalnya benda jatuh, perubahan kalor dari tinggi ke rendah, aliran potensial listrik tinggi ke rendah, pergerakan piston dari tinggi ke rendah. Kemudian proses tidak spontan yaitu proses yang memerlukan bantuan dan dari seimbang menjadi tidak seimbang. Selanjutnya yaitu proses reversible dan irreversible. Kedua proses ini merupakan proses yang berbeda, di mana proses reversible yaitu proses yang bolak-balik dan menuju keseimbangan, sedangkan irreversible itu proses yang satu arah dan berproses secara keseluruhan. Contoh dari reversible yaitu siklus air, nitrogen maupun oksigen dengan rumus kerja maksimumnya yaitu minus molaritas dikali R dikali temperatur dikali ln V2 per V1, dan sedangkan reversible contohnya yaitu pembakaran kertas dengan rumus kerjanya yaitu minus V dikali V2 dikurang V1. Selanjutnya yaitu mengenali irreversible.
Misalkan, sebuah sistem mengalami suatu proses berubah dari keadaan A ke keadaan B. Jika sesudah proses itu selesai, sistem dan lingkungannya dapat dikembalikan ke keadaan semula, sehingga pada hasil akhirnya tidak ada kalor yang berpindah dan tidak ada usaha yang dilakukan. Maka proses tersebut disebut proses reversible. Proses yang tidak memenuhi syarat ini disebut proses irreversible. Sebagai contoh soal, 2 mol gas O2 berekspansi dari volume 30 liter menjadi 50 liter pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukan kerja bila A. Proses irreversible melawan tekanan udara luar yang konstan dengan tekanan 1 atm. B. Proses reversible. Untuk mencari proses irreversible, maka nilai usaha sama dengan min P kali delta V. Kita tinggal memasukkan nilainya, maka nilai usaha sama dengan min 20 Joule. Begitu pula dengan reversible, itu rumusnya sama dengan usaha maksimum sama dengan min nRT ln V2 per V1 sama dengan nilai usaha maksimum sama dengan 2548,2 Joule. Kemudian yaitu peralihan wujud. Pada peralihan wujud terdapat beberapa persamaan untuk mencari QR dan perubahan entropi. Untuk mencari kalor maka dapat digunakan rumus N dikali delta H VAP, dan untuk mencari perubahan entropi dapat melakukan dua cara, yaitu pembagian antara kalor penguapan dengan titik didih dan kalor pereburan dibagikan dengan titik lebur. Sebagai contoh soal, tentukan perubahan entropi penguapan 90 gram air yang mempunyai kalor penguapan sebanyak 40,6 kJ per mol. Untuk mengerjakan soal tersebut dengan rumus perubahan entalpi sama dengan mol dikali kalor penguapan per titik didih. Nilai mol sama dengan nilai volume per mR sama dengan 90 per 18 dikali 40,6 per 0,52 dikali 90 sama dengan 203 per 46,8, maka nilai perubahan entalpinya sama dengan 4,37 Joule per Kelvin. Hukum 2 termodinamika terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mesin kalor. Pada mesin kalor diberikan definisi, tidak mungkin mengubah semua kalor yang terdapat pada reservoir kalor temperatur tinggi menjadi kerja dalam sebuah siklus kerja tanpa membuang sebagian kalor ke reservoir kalor temperatur rendah. Sedangkan pada mesin pendingin diberikan definisi, tidak mungkin memindahkan kalor dari reservoir rendah ke reservoir temperatur tinggi dalam sebuah siklus kerja tanpa membutuhkan kerja dari luar sistem. Adapun tiga ciri utama mesin kalor, yang pertama, kalor dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari suatu tempat yang disebut reservoir panas. Yang kedua, sebagian dari kalor input digunakan untuk melakukan kerja oleh working substance dari mesin, yaitu material dalam mesin yang secara aktual melakukan kerja. Yang ketiga, sisa sari kalor input heat dibuang pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur input ke suatu tempat yang disebut reservoir dingin. Maka kesimpulan dari keseluruhannya yaitu hukum termodinamika 2 pertama merupakan setiap proses perubahan energi yang terjadi pada saat kalor diberikan ke sistem dan melakukan usaha. Sedangkan hukum kedua termodinamika merupakan proses penambahan entropi, atau dengan kata lain entropi dalam alam semesta cenderung bertambah. Maka dari dua pengertian ini dapat disimpulkan gabungan dari hukum pertama dan hukum kedua termodinamika, yaitu energi alam semesta konstan tetapi entropinya bertambah. Baiklah, demikian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami ucapkan terima kasih.